Jalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah. Wa hatta ala tamassuki kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda. Wa dalalata ala khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang an-najasah, selesai najasah dan izalatun najasah, apa saja tentang yang berhubungan dengan najasah, mukhaffafah, mutawassithah dan hukmiyah, semuanya tadi itu. Sekarang kita akan mulai masuk ke istinja. Istinja ini nama lain dari istinja ini bila-bila di beberapa kitab yang mutaqaddimin, kitab-kitab orang zaman dahulu, kitab ulama zaman dahulu, namanya bukan istinja tapi al-istijmar. Apa? Istijmar. Istijmar. Istijmar maknanya sama. Istinja ini harus diketahui, istinja ini tidak menghilangkan najis, tapi membuat najis dimaafkan. Berbeza dengan air. Kalau air memang menghilangkan najis, maknanya kalau najis terkena air, najis itu akan hilang. Berbeza dengan istinja. Istinja itu membuat najis itu sedikit, sekiranya dimaafkan untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Dimaafkan untuk diri dia sendiri. Jika seumpamanya ada orang beristinja dengan hajar atau beristijmar ini, kemudian setelah istijmar dia sholat, ketika sholat dia pegang orang yang dia pegang akan batal sholatnya, karena orang itu berhubung dengan najis. Karena najis istinja itu hanya dimaafkan untuk orang itu, bukan untuk orang lain. Itu harus dipahami dahulu. Ada memang beberapa hal ini dia tidak mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Akan tetapi hal ini membuat exception, dimaafkan. Di antaranya itu ya istinja ini. Istinja ini tidak menjadikan najasah ini hilang, akan tetapi menjadikan orang itu boleh sholat dengan najis yang sedikit sekali. Wadah. Karena memang kalau kita pikir, batu itu tidak menghilangkan najis. Karena sebersih apapun batu itu, najis akan tetap ada. Akan tetapi hanya sedikit. Dibilang bekasnya masih ada. Walaupun najisnya sudah hilang, tapi bekas najis masih. Itulah yang namanya al-istinja. Istinja dari kata-kata an-najwa. Tak ada yang namanya najwa di sini ya. Tak ada. Najwa itu biasanya perempuan syarifah, ada beberapa namanya najwa. Maknanya borak private itu namanya apa? Najwa. Biasanya kan ada yang namanya munajat. Kita dengar munajat malam hari, maknanya dia berborak private dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata najwa diambil dari kata-kata itu. Kata-kata an-najw asal maknanya itu al-qata', memotong. Setiap ada kata-kata, pernah belajar sorof ya? Di sorof itu ada yang namanya asal kata. Nanti setelah itu ada pertambahan. Asal kata itu biasanya 3 huruf. Najawa itu asal kata, bisa ditambahi menjadi rubai atau khumasi sampai sudasi. Sudasi itu bisa ditambahi alif sinta. Ini istinja. Istanja, yastanji, istinjaan. Biasanya kata-kata
pertambahan alif sin ta itu maknanya meminta. Ghafara mengampuni, istaghfara meminta ampun. Tengok. Jadi kata-kata istinja itu bukan maknanya memotong, tapi meminta. Kenapa? Karena istinja itu akan memotong najis, najis. Tapi memang asal katanya bukan istanja, kan, tapi dari naju. Oke, sudah dibaca? Siapa nak baca? Siapa? Nama? الاستنجاء لغة القطع وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. Tengok. Ini biasanya guru Syekh Ba'udhan ini jika sudah sampai bab ini macam senang dia, karena akan ada beberapa masail nahwiyah, ada beberapa permasalahan nahwu. Nahwu awal-awal memang penat, Tapi kalau kita belajar nahwu sampai mendalam, seronok nahwu itu. Seronok. Dulu saya tak paham nahwu. Aku ini nahwu susah sangat. Tapi saya bertemu dengan guru saya dari Madura. Akhirnya macam dapat futuh saya. Tahu futuh ya? Kalau orang-orang sufi cakapnya futuh. Itu namanya futuh. Maknanya sesuatu yang penat tiba-tiba menjadi mudah. Itu namanya futuh. Sejak saya bertemu dengan guru saya Madura itu, nahwu sepenat apapun saya boleh paham. Dulu tak boleh paham sama sekali. Tapi nahwu kalau Anda boleh paham, seronok. Apalagi kalau di dalam nahwu itu ada dua madrasah, namanya madrasah Kufiyun dan Basriyun. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Ada dua dua madhab. Ya benar, dua madhab. Madhab Kufi dan madhab Basri. Tapi yang akhirnya yang menang jadi the last man standing itu Basriyun. Kufiyun macam habis, dengan Basriyun macam habis. Sekarang pendapat-pendapat madrasah Kufiyun ini tak ada kecuali di dalam kitab-kitab Basriyun. Kecuali dalam kitab-kitab Basriyun. Memang si bawah itu Basri. Imamul Basriyin. Kalau Imamul Kufiyin siapa? Kisai. Pernah dengar Kisai? Kisai ini, si bawah ini meninggal karena berdebat dengan Kisai ini. Nah, berdebat dengan Kisai, terus ada kisah masyhur jiddan, namanya kisah Zamburiyah. Ahwa hiya wala hiya huwa. Akhirnya saya lupa apa intinya dari itu. Ahwa hiya wala hiya huwa. Akhirnya debat, si bawah cakap huwa hiya, tak Kisai hiya huwa. Akhirnya didatangkan berdebat di depan khalifah. Khalifah ketika itu bela Kisai. Akhirnya, sudah siapa yang benar? Oke. Panggil A'robi. Panggil A'robi ini Arab yang dari Badu yang lidahnya masih belum tercemar, tak macam kita. Kita ini cakap apa di Saudi ya? Coba bahasa Arabnya dua buku apa? Isnan kitab. Apa dua buku apa? Isnan kitab. Bukan kitaban. Isnan kitab. Saya cakap itu bukan bahasa Arab, bahasa Melayu yang diarabkan. Akhirnya Arabi ini datang, diberitahu apa problemnya. Tiba-tiba Arabi cakap yang benar siapa? Kisai. Arabi tak boleh bohong. Kalau dia cakap, dia akan jujur. Karena lidahnya tak boleh bohong. Cakap yang benar Kisai. Akhirnya si bawah ini macam marah dia, geram pulang, sebab geram itu sakit. Setelah sakit mati ya si bawah ini. Dan si bawah bukan orang Arab. Dia orang Persia. Macam mana? Bapak nahwu bukan orang Arab. Saya sering saya sering mocking anak-anak Arab. Macam mana? Tak malukah Anda bapak nahwu bukan orang Arab? Bapak nahwu bukan orang Arab. Si bawah ini orang Arab. Dia orang Persia. Orang Persia. Orang Iran. Bukan orang Kisai orang Arab. Belajar daripada dia.
Tak. Dia memang orang Persia, kemudian belajar ke Arab. Belajar ke Arab. Tapi macam kita lah, kita ini kan bukan orang Arab. Tapi kita belajar nahwu. Subjek yang paling susah di Arab subjek nahwu. Orang-orang Arab kalau nahwu, boleh mati mungkin. Mereka boleh menghafal. Tapi kalau disuruh sistem tak boleh. Kenapa? Saya ini bukan orang ajam. Ya sudah, saya cakap macam ini. Tugas Anda mengikrab cakap saya. Tengok. Saya tidak perlu untuk menghafal kaidah. Nah, coba Anda sendiri pernah belajar bahasa Melayu? Sedikit saja. Bahasa Melayu apa nih? Saya belajar bahasa saya sendiri. Macam tak boleh. Saya ini memang lahir dengan bahasa Melayu. Tak ya saya belajar bahasa. Begitu pula orang Arab. Nahwu itu macam alamak. Tak payah belajar pun mereka macam malas. Tak ada apa? Semangat itu tak ada. Tengok. Secara bahasa istinja itu adalah al-qat'u. Adalah apa? Al-qat'u. Wa syar'an izalatul kharijin najisil mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajar. Yang namanya istinja adalah izalatul kharij, menghilangkan al-kharij. Kata-kata al-kharij ini apapun yang keluar. Tengok. Jadi maknanya yang keluar dan wajib untuk dihilangkan bukan hanya berak dan kencing, tapi apapun yang keluar. Tak tahu kita sebutkan ya hukum istinja ya. Tak ada di sini. Ada hukum istinja itu. Ada ini. Istinja sendiri itu mempunyai hukum. Sebelum saya jelaskan hukumnya, kita bahas apa? Definisinya. Maknanya yang boleh diistinjakan apapun yang keluar dari kubul atau dubur. Yang keluar dari kubul atau dubur itu bukan hanya kencing dan berak saja. Tengok, bila-bila kalau ada orang sakit yang keluar darah, bila-bila kalau ada orang tertelan koin yang keluar koin, ada. Bila-bila kalau orang sakit cacing yang keluar cacing. Bila-bila yang keluar apa lagi? Macam-macam yang keluar itu. Apapun dia, selama dia itu basah, lembab, istinja di situ wajib. Istinja di situ wajib. Dan harus wajib istinja itu dari yang keluar dari kubul atau dubur, dan hal itu najis. Lembab plus najis. Bila-bila ada yang tak najis, lembab dia tak najis. Macam mani. Mani itu tak najis. Oke. Habib, yang keluar koin saja. Yang keluar apa? Koin. Apakah wajib istinja karena keluar koin dari dubur? Kita tengok apakah koinnya itu ada basah-basahnya sedikit. Tak, Habib. Kering. Macam keluar macam masuk. Koin. Apa namanya? Shilling. Shilling ini ya koin. Orang koin 50 sen masuk. Dia mungkin anggap mulutnya macam vending machine kali. Masuk, keluar apa gitu. Oke, ketika koin itu keluar macam masuk, kering, kita tak perlu istinja. Kenapa? Karena koin itu tak najis. Habib, koinnya boleh kita pakai tak? Tengok. Ini tetap aja uang. Oke lah, jangan koin, mungkin koin sikit. Cincin tertelan. Cincin emas tertelan. Mana? Cincin emas tertelan. Apakah wajib? Apakah cincin itu boleh untuk dijual lagi? Itu bukan najis, tapi itu mutanajis. Tengok, cincin itu dibasuh, sudah dipakai lagi, selesai masalah. Karena ini emas, sesuatu yang masuk perut menjadi najis jika bentuknya berubah.
jika bentuknya berubah. Kalau bentuknya itu tak berubah, maka dia tidak najis. Bila-bila ada orang pakai apa? Kawat gigi. Karena ada macam bunga-bunganya itu di sini. Bunga-bunganya tertelan. Keluar lagi. Lagi. Kalau dia boleh-boleh saja karena itu tidak najis. Itu tidak najis. Karena sesuatu yang najis itu bukan dia harus disyaratkan berubah bentuk. Tengok apa yang kita makan, ketika kita berberak bentuknya sudah berubah. Betul apa tak? Bentuknya sudah berubah. Izalatul kharijin najisi al-mulawwith. Harus ini al-mulawwith. Dia harus kotor. Dia harus membuat kotor. Dia harus basah, lembab. Minal farj. Kata-kata minal farji dari lubang. Lubang apapun, depan ataupun belakang. Depan ataupun belakang. Mungkin boleh pause kejap. Ini kata-kata minal farj. Di dalam nahwu ada yang namanya ta'alluq. Ta'alluq ini apa ya? Yang namanya jar majrur. Jar majrur ini dia bukan kata-kata independen. Dia memerlukan sesuatu yang lain untuk apa? Ta'alluq itu macam bergantung. Dia tak boleh independen. Setiap jar majrur harus mempunyai ta'alluq. Apa ta'alluqnya minal farji ini? Tengok. Dan ta'alluq itu harus fi'il atau yang ada maknanya dengan fi'il. Kan itu kan Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Kata-kata fiddari itu banyak sekali ulama nahwu cakap itu ta'alluqnya bukan khobarnya bukan fiddari, tapi ada yang mahdhuf namanya kainun. Karena yang namanya fiddari itu harus bergantung dengan sesuatu yang mirip fi'il. Yang mirip fi'il ini kalau tak masdar, isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Dia harus ada apa? Dia biasa cakap ya, bilang ta'alluq dia. Karena fiddari ini tempat. Tempat ini Anda tak pernah belajar ilmu kalam ya. Tempat ini arad. Arad ini perlu sesuatu untuk ditempati apa ya? Dia tak boleh datang sendiri. Dia harus ada sesuatu untuk ada, dia harus mempunyai sesuatu untuk bergantungan. Itu yang namanya jar wal majrur. Di dalam nahwu pasti seperti itu. Minal farji, dia bergantung dengan apa? Ini di sini ada masail nahwiyah di sini. Minal farji, dia bergantung dengan kata-kata al kharij. Ai al khariju minal farji, tengok. Al khariju, orang yang tak tahu dia akan menghubungkan minal farji itu dengan izalatul kharij. Akhirnya makna definisi ini tak tepat. Banyak loh kata-kata, Anda jangan remehkan kata-kata ta'alluq ini. Karena banyak sekali orang-orang Wahabi ini menafsirkan ini dengan hal yang tak pantas. Tengok, ada ayat mengatakan wa yakhshawna rabbahum min fawqihim. Tengok, wa yakhshawna rabbahum min fawqihim, maknanya Tuhan itu ada di atas. Kenapa? Karena rabbahum min fawqihim. Saya tanya, Anda tak pernah belajar nahwu enggak? Yang namanya min fawqihim, dia itu memerlukan sesuatu untuk bergantung. Ada ta'alluq, ada hubungan. Relationship-nya dia harus dengan fi'il atau yang berhubungan dengan fi'il. Rabbahum dan yakhshawna, mana yang fi'il? Yakhshawna qat'an. Min fawqihim itu berhubungan dengan yakhshawna, bukan berhubungan dengan rabbahum. Yakni yakhshawna min fawqihim, mereka takut di atasnya. Takut, ya Allah, ada apa? Takutnya mereka ada di atas mereka. Jadi mereka takut hal yang di atas mereka. Tengok.
Karena kalau sesuatu datang dari atas, kita tak boleh lari. Dari samping kita boleh mengelak, kanan kita boleh mengelak, bawah kita boleh pindah tempat. Dari atas gini juga kena gitu. Karena itu ketika sesuatu yang di atas itu hal yang paling susah untuk dihindari, mereka takut. Dan biasanya adab itu datang dari atas. Macam kaum Lut. Sekarang saja adab banyak datang dari bawah. Adab banyak datang dari bawah. Dulu adab dari atas. Siapa itu namanya? Ababil. Semua dari atas. Karena itu mereka takut sesuatu dari atas mereka. Takutnya mereka di atas mereka, bukan Tuhannya mereka. Saya tengok, ini tak pernah belajar nahwu. Ini penting sekali kata-kata ta'aluk ini. Dan Anda harus tahu, yang namanya ta'aluk itu harus dengan fi'il atau yang berhubungan dengan fi'il. Karena itu dari kata-kata minal farji, itu berhubungan dengan al-khoriju. Maknanya al-khoriju minal farji. Ini penting sekali, karena bila-bila kata-kata ta'aluk jar majrur ini datang setelah kalimat banyak, Anda kena sinkronis. Kena sinkronis ini ta'aluk dengan apa? Itu sering sekali saya. Kalau kitab kalam-kalamnya ulama itu biasanya macam itu. Misalnya harus dibolak-balik. Dibolak-balik baru kita boleh paham. Anil farji muta'alliq bi apa? Izalah. Tengok. Izalah anil farji. Tengok. Izalah anil farji. Maknanya dihilangkan dari farji. Bukan keluar. Karena min itu beza. Mungkin di dalam bahasa Melayu sama-sama dari, tapi dari itu mempunyai makna yang berbeza. Dihilangkan dari farji dan keluar dari farji, sama-sama darinya, tapi maknanya berbeza kan? Ya memang bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini saya kalau miskin sangat, wallah miskin sangat. Bahasa Melayu Indonesia ini miskin sangat. Saya kalau dengan guru saya Syekh Bilal An-Najjar itu, pas dia tertawa katanya, bahasa Anda ini katanya, cakap bahasa Indonesia macam bahasa primitif. Alamak, macam mana dia katanya, primitif. Tengok ya. Di dalam bahasa Melayu itu tak ada yang namanya apa ya? Nisbah itu tak ada. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya is, are, you are. Artinya apa? Hah? Itu nisbah. Apa di dalam bahasa Inggrisnya apa namanya? Is, are. Ada boleh kan? Ada nama asalnya. Hah? Conjunction. Bahasa Melayu ada apa? Coba. Kamu apa? Di bahasa Inggris ada are. Bahasa Melayu ada apa? Semua adalah. Kata adalah. Adalah itu lihat bahasa Inggris dulu dibezakan. Is, are, ada beza lah. Bahasa Melayu itu ada beza kan? Semua. Bahasa Arab lebih dahsyat. Tak perlu pakai kalimat, pakai harokat. Untuk menanjakan fa'il pakai rofa. Wah ada guru saya kalau cakap Indonesia, bahasa adat itu Melayu, Vietnam itu sikit-sikit kalau dibandingkan dengan bahasa Arab memang berbeza jauh. Dari situ Anda tahu kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Quran. Karena hanya bahasa Arab yang boleh untuk mengungkapkan apa yang dimau oleh Allah. Katanya kalau bahasa Inggris, tengok ya, satu buku book. Kalau buku banyak, tak payah pakai many. Books pakai tambahi s. Bahasa Melayu buku-buku, ada pengulangan, betul. Itu saya cakap itu guru saya tertawa tak kuat itu. Allah tak kuat.
bahasa Arab ketika diulangi kata-kata kitabun tidak menanjak, tidak menunjukkan banyak, tapi menunjukkan confirm. Dan confirm ini bukan sesuatu yang apa. Confirm ini menunjukkan sebelum buku tak ada apa-apa. Karena boleh jadi saya cakap Ja'at Natasha. Sebelum Natasha boleh jadi ada sebuah kata yang saya tutupi. Saya cakap Ja'a Aka Aisyah. Bukan Aka Aisyahnya yang datang, tapi perwakilan Aka Aisyah. Di dalam bahasa Arab biasa, dalam hadis Ja'a Rabbuka wa Ja'a Rabbuka wal malaikatu soffan soffa. Allah tak datang, yang datang adalah utusan. Biasa macam itu. Ja'a Rabbuka, kata-kata Rabbuka yang kedua untuk menafikan sebelum Rabbuka itu ada sesuatu yang mahdhuf. Tengok. Itu maknanya taukid lafzi. Di dalam bahasa Indonesia tak ada macam itu. Melayu pun tak ada. Tak ada yang namanya taukid. Benar datang, benar saya tak cakap. Taukidnya dengan tanda seru. Ya Allah. Kalau sudah cakap pasal bahasa itu pasti saya yang di apa? yang diejek pasti saya. Katanya bahasa Indonesia ini alamak katanya. Izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji. Anil farji. Minal farji dia muta'alik dengan kharij. Anil farji muta'alik dengan izalah. Bima'in. Bima'in muta'alik dengan apa? Izalah. Izalahnya dengan air, bukan keluarnya dengan air. Macam mana keluar dengan air? Cara kita menghilangkan yang keluar tadi itu dengan air atau dengan bukan batu di sini. Ingat, ini bukan batu. Tapi yang macam batu. Karena itu diperbolehkan kita istinja dengan sesuatu hal yang sifatnya macam batu. Sekarang tak ada orang guna batu. Sekarang orang guna apa itu namanya? Ini apa namanya ini? Kena tisu. Bukan kena batu sekarang. Kalau kau guna batu, buka tak Arif? Apa? Tak luka guna batu. Tak, jangan kena guna batu. Bukan batunya yang bikin lupa, caranya. Kalau Anda nak guna batu, luka lah. Itu nak macam sunat lagi, bukan guna batu. Subhanallah, ada dulu di Hadramut itu memang orang kerjanya macam itu. Jadi orang-orang Hadramut zaman dahulu kalau ingin mensucikan jiwa, apa dibilang ya? Riyadhah, kasrun nafas. Suluk atau apa, kerjanya dia itu membersihkan batu istinja. Tak betul. Hah? Loh, karena kotor itu untuk melatih jiwa. Seperti mencuci tandas macam tu. Apa? Macam cuci tandas macam tu. Macam itulah sekarang cuci tandas. Itu kan memang kotor dia. Tapi bagaimana kita sebagai seorang suluk, kita kalau dalam hari-hari biasa tak naklah mencukur, tak nak ini kotor. Tapi karena hati kita tak mau, kita nak melawan nafsu kita, nak digunakan. Ada memang jadi orang nak. Alhamdulillah kita ini di Malaysia, alhamdulillah itu syukur banget. Di Hadramut, di Jordan, air susah. Tak macam ni ya. Astagfirullahaladzim ya. Dulu kita di Jordan itu, air itu datang satu minggu, satu kali, satu tong saja sudah. Habis tunggu minggu depan. Tak ada. Di sini alhamdulillah air bila-bila ada. Kemudian di Hadramut itu tandasnya tak macam ini. Dibilang ada tandas apa? Tandas Hadrami atau tandas Frenji? Benar. Hah? Fransa. Ya, ini tandas Hadrami itu macam mana ya?
tempat beraknya itu di bawah. Anda mungkin tak pernah tengok. Saya pernah tengok itu. Saya pernah pakai itu. Jadi baunya bau sangat. Karena memang di bawah. Jadi ada tempat berak. Di bawahnya ada langsung. Jadi Anda kalau berak, wallah begitu. Di sini kan tak macam itu kan. Jadi mungkin agak jauh disiram dahulu. Di sana tak. Franji atau Hadromi. Sekarang alhamdulillah, wah syukur, alhamdulillah. Kalau Franji macam biasa ya? Biasa, macam kita ni semuanya Franji Ni semua. Franji ya? Ya, Franji. Kalau tandas yang macam cangkong tu Sama tak apa itu, tak. Franji juga. Franji juga. Anda belum pernah tengok tandas Hadromi. Coba tengok di bahasa Arab, tulis Al-Hammamat Sya'biyah Hadromiyah. Tengok macam mana. Alhamdulillah. Al-Hammamat Sya'biyah. Tapi jangan nak makan, tengok sebelum maksud. Jadi tak lihat, aku dah teringat tadi. Tengok. Di India dorang buat nombor satu nombor dua dekat laut je. Apa? Di India. Di India kenapa? Dorang nombor satu nombor dua berak dengan kencing dekat laut je. Dekat laut? Ha. Alamak. Jadi gambar. Tandas yang Dari huli Siapnya. Alhamdulillah kita ini semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bila-bila melupakan kita terhadap pelajaran semua itu nikmat. Tapi nikmat itu buat kita lupa. Benar. Orang-orang zaman dahulu dengan keadaan yang macam itu, tapi boleh mereka lebih hebat daripada kita. Oke. Minal farji anil farji bima'in au hajar. Dengan air atau dengan macam batu. Tengok. Sesuatu yang sifatnya macam batu. Dia bukan batu, tapi sifatnya macam batu. Oke. Apa hukum beristinja? Hukum beristinja ada 5. Hukum istinja ada 5. Yang pertama wajib. Hukum istinja yang pertama bila istinja wajib? Ketika istinja itu dari najis yang mulawif. Mulawif ini yang buat kotor. Jadi bisa buat kotor. Ini istilahnya najis yang lembek, yang basah. Bila-bila ada orang berberak istinjanya nanti. Boleh tak mencoba? Hah? Tengok. Ada hukumnya. Karena kenapa? Subhanallah, ini adalah agama Islam, agama kebersihan. Kita diharamkan untuk menyentuh najis tanpa ada sebab. Itu namanya at-talawuth atau tadammuh bin najasah. Pernah dengar? Ya betul itu. Yahrumut tadammuh bin najasah. Apa itu tadammuh bin najasah? Anda menyentuh najis tanpa ada sebab. Kita tahu ini berak kuda. Kita sentuh, berak kuda. Ada sebuah cerita terjadi, ada orang, ini berak nih, ini berak, disentuh. Saya masih ragu ini berak apa tak disentuh. Kan berak kan? Ya Allah, berak. Jadi tangannya, hidungnya pun, Males banget. dahinya juga najis. Haram untuk kita menyentuh berak tanpa ada sebab. Berbeda, tapi memang ada beberapa orang kerjanya memang macam itu, macam orang di laboratorium. Kalau orang itu coba urine test. Jadi memang orang kerjanya macam itu tak apa. Dia sentuh najis karena ada sebab. Ada lagi orang kerjanya bacok sembelih. Dan itu kan najis semua kan. Apakah menyentuh najis ketika itu haram?
Wadah? Ada inilah hukum istinja dari najis yang mulawwith. Yang kedua, an-nadab minal jamid. Disunahkan, tidak wajib, disunahkan untuk beristinja dari jamid. Jamid itu adalah najis yang tidak ada lembabnya. Jadi dia macam apa ya? Tadi itu masuk cincin, keluar cincin. Tak ada apa-apa, sama, tak ada basah-basahnya, tak ada. Ketika itu dubur tak kotor. Tak kotor, tapi walaupun tak kotor, kita macam tak selise. Ketika itu disunahkan untuk beristinja. Istinja hukumnya hanya sunnah, dia tak wajib. Berbeza kalau yang keluar daripada dubur itu lembab basah. Maka istinja ketika itu hukumnya wajib. Hukum beristinja yang ketiga adalah makruh. Makruh. Dari apa? Istinja dari kentut. Karena kentut dia hanya angin, tidak ada sesuatu. Ketika kentut itu keluar, dimakruhkan Anda untuk istinja. Karena apa ya, kalau saya tengok bisa menyebabkan waswasah. Bisa menyebabkan waswasah. Tapi kalau kita ambil wuduk kan, kita wuduk tiba-tiba kentut. Okey. Ambil lagi sekali dari mula ke atau sambung je? Tak, ambil dari mula lagi. Ambil dari mula, tak boleh sambung karena kentut membatalkan wudu dari awal. Ambil dari awal mula lagi. Kalau macam orang tu memang banyak angin, dia dah ambil sekali tu dia terkentut kan. Ambil lagi. Kentut lagi. Ambil lagi. Sampai itulah, sampai betul-betul. Beza lagi, ada orang itu memang dibilang apalah. Ada yang namanya salisil baul. Jadi itu penyakit ya, penyakit. Jadi dari lakar itu air kencing itu menetes terus. Subhanallah, afanallahu minha. Afanallahu minha. Jadi menetes terus. Insyaallah nanti akan saya jelaskan di tayamum. Besok pun akan saya jelaskan di surah Al-Islah. Namanya salisil baul. Sama dengan salisil rih. Dia bukan sering terkentut, bukan itu. Tapi kentut tuh macam tak boleh stop. Subhanallah, ada supervisor saya dari Azhar cakap katanya dulu di Mesir ada orang mengingkari hadis Nabi. Kenapa kentut membatalkan wudhu? Benar. Kenapa? Apa hubungannya kentut dan batal wudhu? Tak ada hubungannya. Dia sering cakap pasal itu, sering cakap tak ada. Apa ini kentut pasal wudhu? Apa? Dia ulama tu. Tak. Macam orang-orang pandai macam itu, profesor atau apa. Tapi bukan agama. Akhirnya ketika tua dia kena penyakit perutnya besar. Perut itu, kentut itu keluar macam tak boleh berhenti. Keluar terus dan macam bernada, macam musik. Macam nada yang pertama tak macam yang kedua dan baunya tak sedap. Katanya akhirnya kita semua berziarah karena sakit katanya. Kita berziarah itu kita duduk 1 jam dia boleh kentut berpuluh-puluh kali. Dan suaranya aneh. Kita tak boleh tahan tertawa, kita ketawa tak kuat. Akhirnya orang itu cakap apa? Tertawa tak apa. Ini adalah teguran dari Allah untuk saya. Ya Allah, saya minta maaf, saya sudah apa? Terlanjur kata macam itu. Ini bukan pasal apa, pasal ini. Ini pasal ada hadis apa tak pasti. Kalau sudah ada hadis, Anda meragukan itu, Anda macam tak percaya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Oke, al-ibahah. Bila-bila istinja itu hukumnya apa? Mubah. Harus atau boleh jika dari keringat. Jadi mungkin duburnya keringat di istinja. Tak apa, hukumnya mubah. Bila-bila haram.
Kalau kita istinja memakai tisu orang, kita curi tisu kawan kita istinja. Hukumnya bukan haram istinjanya, haram mencurinya. Wale. Karena tisu itu dicuri haram, dipakai istinja atau dipakai untuk apa itu namanya? Buang ingus haram. Wale. Itulah hukum beristinja. Ada 5. Oke, wal afdal al istinja'u bil hajar. Sila baca. Wal afdal al istinja'u bil hajar, thumma itba'uhu bil ma', thumma al iktisaru 'ala al ma'. Yang afdal yang pertama adalah cara istinja yang paling afdal adalah pertama setelah kita kencing kita pakai batu dulu atau pakai tisu dahulu. Kencing dibasuh pakai tisu 3 kali. Setelah pakai tisu kita baru pakai air. Itu yang paling afdal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata-kata mutatahhirin ada semacam effort, ada semacam usaha. Bahwasanya dia berusaha untuk beristinja. Maknanya dia memakai kefiat yang paling afdal. Ayat ini turun di Ashabil Quba. Dikatakan kenapa Allah memuji cara bersuci Anda? Katanya, iya kami kalau bersuci kami pakai batu dahulu, setelah batu kami pakai air. Kita kan tak ada begitu kan, kita kalau ada air, tisu kita pakai tahu. Tapi kalau Anda nak sesuatu yang afdal, pakai tisu, setelah tisu selesai baru pakai air. Al-afdal al-istinja'u bil hajar summa itba'uhu bil ma'. Thummal iktisar alal ma'. Kemudian setelah itu yang afdal kedua adalah hanya memakai air. Ini kita hanya memakai air. Kemudian baru derajat yang ketiga adalah memakai batu atau yang semakna batu. Oke. Wa yajuzul iktisar alal hajar lakin bitis'ati syurut. Lakin bitis'ati syurut. Oke. Apa? Tak? Oke, ya juzul wa yajuzul iktisar alal hajar lakin bitis'ati syurut, dan diperbolehkan. Kata-kata ya juz ini maknanya yasihhu. Apa maknanya? Yasihhu. Sah. Maknanya sah istinja dengan hajar itu dengan 9 syarat. Yang pertama, sila. Alla yajifan najisu wa alla yantaqila. Tengok. Alla yajifan najisu. Yang pertama adalah najisnya masih belum kering lagi. Kalau sudah kering buat apa? Memakai batu atau memakai tisu. Oke. An la yajifan najis. Apa tolak ukur dia itu yajif? Sekiranya batu atau tisu tak boleh hilangkan itu. Tengok. Jadi sudah kencing, dia tunggu dulu tak keluar-keluar, mungkin masih post status atau apa setengah jam. Selesai, beraknya itu sudah kering. Sudah, tisu tak boleh angkat lagi. Kemudian macam mana? Harus memakai air. Pakai air, jangan pakai Clorox. Tahu Clorox? Tak boleh pakai. An la yajifan najis. Wa an la yantakil. Wa an la yantakil ini Suf, tengok ya. Dia ini yang makna yantakil ini Suf ini, maaf. Dia berpindah. Ini untuk laki-laki biasanya. Saya tak tahu perempuan macam mana. Bila kalau laki-laki itu kencing, tetesan terakhir dari air kencing itu akan berhenti. Oh, berhenti di sini. Sudah, dari sini tak boleh bergerak lagi. Walaupun masih di dalam kepalanya. Dia tak boleh berhenti, dia tak boleh berpindah dari tempat di mana dia berhenti.
walaupun masih di kepala. Paham Ustaz Zaman? Kurang paham. Jadi kita kencing kan pasti ada akhirnya. Tak mungkin kencing la ila nihaya itu tak ada. Pasti ada apa? Ada akhirnya. Dia akan berhenti di sini. Tengok ya, kencing. Dia akan berhenti di kencing. Dia akan berhenti sampai sini contohnya. Sudah, dia tidak boleh berpindah ke sini lagi. Dia harus tetap di sini. Kalau perempuan saya tak tahu macam mana nanti. Itu mungkin tahu sendiri nanti. Dia harus apa? Setelah berhenti, tetesan terakhir itu tak boleh bergerak lagi. Tak boleh bergerak lagi. Tengok nomor 2. Ai ammastaqarra fihi indal khuruj. Tidak boleh berpindah dari tempat yang dia itu istaqarra. Istaqarra ini diam, selisa di tempat itu. Ketika keluar, wa in lam yujawizi safhah wal hasafah, walaupun tempat yang dipindahkan itu tidak melebihi safhah. Safhah ini untuk yang belakang. Kita punya dubur. Itu kalau kita duduk akan terbuka. Wadah. Kalau kita berdiri akan tertutup. Safhah itu adalah yang keriput-keriputnya di apa namanya? Bahasa Arab ada namanya safhah. Yang keluarkan itu. Itu namanya safhah. Hah? Ya, macam itu. Hasyafah itu kepala saja untuk punya laki-laki. Wa an la yantakil wa an la yatra alaihi akhar. Ini syarat yang ketiga, najis itu tidak ada sesuatu yang lain. Yang yatra ini menimpa najis itu sesuatu yang lain. Min ghairi jinsihi wa ghairul araq. Maknanya kita sudah kencing ya, kencing. Di tempat keluar kencing itu ada sesuatu yang lain. Terkena gula, tepung atau apa. Dari mana gula sampai di situ? Mungkin ada orang kencing sambil minum Pepsi. Pepsinya terjatuh. Akhirnya karena yang di tempat najis itu sudah bukan kencing saja, tapi kencing yang tercampur Pepsi, tak boleh pakai tisu lagi. Harus pakai air. Harus pakai air. Selama tidak yang yang tercampur itu, yang terkena najis itu bukan najis yang lain. Maknanya okelah, tercampur dengan kencing juga sama. Maknanya kencingnya belum selesai, berhenti, terus tiba-tiba kencing lagi, tak apa. Atau terteteskan keringat, tak apa. Keringat tak apa. Adapun sesuatu yang mencampuri itu rotban, basah atau kering, najis atau suci, dan Imam Romli mengecualikan sesuatu tohir yang kering. Kat turab tak apa. Menurut Imam Romli, wa an la yatra alaihi akhar wa an la yujawiza safhah wal hasyafah. Anda harus bezakan antara an la yujawiza safhah wal hasyafah dan wa an la yantakil. Ini perbezaannya sedikit detail. Yang an la yantakil, dia itu kencing, kemudian berhenti masih di tengah-tengah kepala. Dia tidak boleh berpindah lagi. Tapi an la yujawiz, berhentinya langsung di luar kepala. Tak boleh. Yang pertama, ketika dia berhenti di sini, yang takil itu dia bergerak lagi ke sini, ke atas, atau berpindah masih tetap di tempat kencing, tapi dia sudah berpindah dari tempat pemberhentian dia yang pertama.
Tapi tempat pemberhentian yang pertama itu masih belum melebihi kepalanya. An la yujawiza sofhah, najisnya tadi itu tidak melebihi kepalanya di pemberhentian yang pertama. Coba tengok. Paham? Mungkin ini akan keluar exam nanti kalau ada exam. Apa makna an la yantakil wa an la yujawizas sofhah wal hasafah. Sofhah itu adalah nama untuk tempat keluarnya apa? Berak dari belakang. Tengok nomor 4. Fa in jawaza dorra wa in lam yantakil. Bezakan antara yantakil dan an la yujawizas sofhah. Wa an yakuna bithalas masahat, dan hendaknya istinja itu dengan 3 apa? Usapan. Tengok. Dia tak cakap dengan 3 batu, tak. 3 usapan. Maknanya 1 batu kalau boleh 3 usapan tak apa. Karena tolak ukurnya bukan 3 batu tapi 3 usapan. 3 usapan. Jadi mungkin batunya besar macam ini. Dia usap 1, 2, baliknya 3. Tak apa. 1 batu. Sekarang kan tisu pun juga boleh kan, kalau tisunya mungkin agak besar sedikit. Macam ada tisu yang tebal itu, yang bundar. 1, 2, nanti mungkin agak sini dikit, jadi 3. Tak apa. 1 tisu boleh untuk 3 usapan. Karena tolak ukurnya, tapi hati-hati, bukan 3 tisu, tapi 3 usapan. An la yujawiza sofhah wal hasafah. Ketika kita kencing, berhenti yang pertama kali tidak melebihi kepala, itu tidak melebihi hasyafah. Kencing ya, macam ini. Air kencing yang terakhir bila-bila berhenti di sini. Sudah, itu sudah tak boleh menggunakan batu atau tisu. Harus menggunakan air. An la yantakil, dia masih tetap di dalam zona hasyafah. Tapi dia berpindah ke atas, ke tempat lain. Masih dalam hasyafah, berhenti di bawah, tiba-tiba dia bergerak. Akhirnya tetesan terakhir itu berpindah ke atas. Ketika berpindah ke atas, walaupun masih di dalam kepala, sudah tak boleh pakai tisu lagi, harus memakai air. Ini kalau yang kecil, dia ikut kebiasaan mana pemberhentian pertama lah. Iya. Ini kalau berak pun terdekat kawasan yang kawasan yang dibilang contoh kalau contoh ya, berak biasa dengan berak apa? Cirit-cirit. Cirit tu yang terkelah. Sebab dia. Iya, kalau emang dia. Kalau emang cirit-cirit dia meletup, sudah tak boleh pakai batu lagi, tak boleh pakai. Kira dia yang Allah yang takil ni dia tak memenuhi. Tak. Tapi Habib, saya bila-bila pakai tisu. Tak apa, mungkin untuk sementara pakai tisu dulu, mungkin tak ada air. Nanti ketika dapat air, cuci balik. Karena itu hanya untuk sementara saja. Tengok, sofhah itu apa? Ada kok definisinya. As-sofhah ma yandammu indal qiyam. Tengok, ma yandammu indal qiyam. Ketika berdiri akan yandom, akan bergabung. Kita kalau berbeda, kita kerasa di dubur kita itu ada yang terbuka. Nanti kalau sudah berdiri, itu akan tertutup. Tidak boleh melewati sesuatu yang tertutup ketika kita berdiri. Sudah, saya tak boleh lagi menjelaskan di atas itu, sudah. Wa an yakuna bithalasi masahat wa an yungkiyal mahal. Maknanya tisu itu
harus digunakan sampai najisnya itu bersih. Yungki itu maknanya bersih, nakok. Dari kata-kata apa? Nakok, maknanya bersih. Hendaknya tisu yang dipakai itu bisa untuk membersihkan tempat. Mahal itu tempat keluarnya najis. Kalau seumpamanya dengan 3 tisu, tengok, atau 3 usapan masih belum bersih, wajib tambah yang keempat. Karena minimum harus bersih. Minimum harus bersih. Tapi 4 pun masih belum bersih lagi. Berak saya ini sedikit pelik, Habib. Ya sudah, kalau 4 tak boleh, tambah 1, 5 tak boleh 6, sampai bersih. Sampai bersih. Habib, berak saya ini seronok, Habib. 1 kali pun sudah bersih, tak boleh. Harus kena 3. Tak boleh kurang dari 3. Apa? Hah? Minimum dia 3. Kalau dengan 3 itu sudah bersih, enough. Kalau 3 belum bersih, kena tambah sampai bersih. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Habib, dengan 4 saya bersih, tambahi 1, sunnah. Karena witir itu sunnah. Apa ibaratnya para guru agama itu? Al-inqaq wajib, wal itar sunnah. Membersihkan itu wajib, dan membuat usapan itu witir sunnah. Oh, jadi bersihnya dengan 6 tambah 1 jadi 7. Habib 5 masih belum bersih, kena tambah 1. Habib 6 masih belum bersih, kena tambah. Dengan 7 bersih sudah cukup. Tidak perlu Anda sampai 9. 7 pun cukup. 7 pun cukup. Baca nomor 6, Nashwa. إلى ألا يبقى إلا أثر لا يصل إلى الماء أو صغار الخزف فتجب زيادة على 3 إذا لم تنجح. Idza lam tungki. Tengok. Ila an yabqa, dia diwajibkan untuk membersihkan najisnya itu sampai najis itu tidak ada kecuali bekasnya saja. Atau tidak boleh dihilangkan najis itu kecuali dengan sigharul khazaf, dengan apa dibilang? Batu yang kecil-kecil itu namanya apa? Kerikil. Kerikil ya. Ini tak boleh, Habib. Ini hanya boleh, najis macam ini hanya boleh dihilangkan dengan kerikil. Oke, maknanya Anda sudah masuk kategori yungkial mahal. Haji, diwajibkan najis sampai najis itu tidak tersisa kecuali athar. Athar ini bekasnya saja. Maknanya beraknya, kencingnya sudah hilang, hanya tersisa kuning-kuning sedikit bekasnya itu. Atau ada sikit, tapi sikit ini tidak mungkin dibersihkan kecuali dengan kerikil yang kecil. Sampai tidak ada kecuali athar, yang mana athar ini, bekasnya ini tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan air atau dengan kerikil yang kecil. Karena sudah tidak, subhanallah, Islam macam itu, tidak mewajibkan kita ini untuk sesuatu yang susah. Sudah, Anda beristinja dengan batu macam ini kan, sudah, macam ini Anda pakai. Anda tidak diwajibkan untuk tisu ini tisu ini masih bisa, tapi tisunya harus kecil sangat. Ini kecil saya nak masukkan untuk membersihkan sisa dari najis, tak wajib. Anda pakai sesuatu yang normal, tak perlu sampai macam itu. Tak perlu sampai macam itu. Kalau memang najis itu hanya kecil, sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tisu yang kecil, atau dengan batu yang kecil, atau dengan air, maka sudah, maknanya Anda sudah masuk kategori ayungkial mahal. Ayungkial mahal. Wa an yakunal mamsuh bihi tahiran. Dan seharusnya
semestinya, seyogianya batu itu suci. Bila-bila Anda tengok berak kambing sudah keras macam batu, Anda pakai itu untuk istinja, tak boleh. Karena itu bukan sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang najis. Apa? Karena berak itu kalau ada berak kuda, berak apa, kalau sudah lama dia akan keras macam batu. Itu tidak diperbolehkan untuk istinja dengan itu. An yakunal mamsuh bihi tahiran wa an yakuna qali'an. Sehendaknya batu atau tisu yang dipakai itu, sesuatu yang dipakai untuk beristinja itu qali'. Qali' itu apa kalau bahasa Indonesianya kesan. Semacam ini tak boleh. Karena ini apa? Licin. Atau kaca tak boleh. Ini apa namanya ini? Screen tak boleh. Karena berbeza dengan ini. Dia tak licin. Anda boleh membersihkan kencing dengan ini. Maknanya kencing akan menempel di sini. Tapi kalau dengan ini macam mana? Tak boleh kalau dengan ini. Tak boleh. Tengok, itu namanya qali'an. Makna qali' ini dia boleh mengambil najis. Lawannya qali' ini mulusah. Halus. Itu dipakai dengan bahasa Indonesia dipakai itu mulus. Sama ya? Mulus. Itu bahasa Arab. Mulusah. Maknanya karena dia itu mulusah tadi itu, dia tak boleh amik najis. Tak boleh amik najis. Apa ya? Ada macam pohon namanya, di Malaysia saya pernah tengok dibuat sayur biasanya pohon itu. Hah? Warnanya kuning. Kalau muda dia boleh dibuat sayur. Macam ini. Macam inilah, kuning. Apa namanya? Kalau di Indonesia namanya bung. Itu kalau sudah tua sama. Jadi Saya tak tahu namanya apa. Di Malaysia dia kalau sudah tua warnanya hijau. Biasa dibuat macam tempat lepak, tempat duduk. Tak tahu. Itu juga tak boleh karena dia itu mulus. Berbeza dengan pohon-pohon yang lain. Pohon mangga itu boleh. Subhanallah, ada orang mungkin kencing pada pohon mangga, dia langsung bersihkan di situ. Bersihkan di situ. Anda kalau cakap apakah sah? Sah. Tapi apakah ini ada akhlak atau macam? Ada. Kita ini di fikih tak cakap masalah akhlak atau apa, ini masalah sah atau tak sah. Masalah sah atau tak sah. Kalau pokok mangga Saya tak cakap haram. Sah apa tak? Sah. Kemudian setelah sah Anda pakai pokok mangga orang, nak membersihkan di tayar kereta zaman, haram, tak boleh. Wa an yakuna qali'an wa an yakuna muhtaroman. Wa an la yakuna muhtaroman. Tak boleh bukan an yakuna muhtaroman, alla yakuna. Maknanya sesuatu yang dipakai untuk membersihkan najis itu tak boleh sesuatu